Udah lama nggak lihat begini. Biasanya layarnya tuh jelek. Mungkin dari kamera nggak kelihatan ya jarumnya, tapi saya bisa melihatnya. Nih, jika lampu menyala, tegangan cuma segitu. Coba aku matikan. Set, ya di 17 langsung. 17 volt, ngeri tak? Coba langsam. Langsamnya 10, tapi di gaspol masih 13, tidak sampai 14. Ya sudah, kita pantengin aja lampu supaya listriknya tidak lompat. Ya, selamat malam, ketemu lagi Martoisme jalan-jalan. Kali ini tujuannya adalah menguji apakah voltmeter ini bekerja dengan baik. Dan setelah voltmeter dipakai ternyata malah serem. Seremnya karena ternyata digas sedikit tegangannya udah sampai 17 atau 18. Nih, 18,9. Ya, tapi kalau lampu opsional dinyalakan, dia mau digas segini juga masih tetap tuh. Masih tetap 13, sekian. Aman. Kalau siang hari lampu ini nggak kelihatan, bukan lampu ya, voltmeter itu kalau siang hari nggak kelihatan karena saya lapisin pakai stiker putih. Tujuannya supaya saat siang kelihatan kalau ditutupin, tapi kalau malam hari dia tidak terlalu mencolok. Ya kalau misalnya ini menyala 4 kali lebih terang dari itu, yang lain kalah semua, nanti dia mendominasi layar. Dengan lampu tambahan yang menyala seperti ini, saya bisa mendapatkan gambar yang lebih detail ya, karena ada cahaya panjar seperti itu. Kita akan mengarah ke kota. Kalau saya nyalain sen, lampu depan saya matiin karena listriknya pas-pasan. Jadi ketika dikasih beban lampu depan, nah listriknya itu pas-pasan aja, jadi dia tidak bisa lompat sampai tinggi. Tapi ketika lampu sen dimainkan, lampu depan berkedip, nanti dikira itu kode apa. Demikian, karena lampu depan berkedip itu udah ada artinya sendiri. Kamu di jalan tol, kemudian diselip sama sesuatu yang menakutkan, kedip 2 kali, pergi mereka. Nggak usah dijelasin ya, sopir tahu. (14,5) ketika di gas segini, dan itu masih sehat banget, aman. Sopirnya lumayan nggak sabaran. Coba saya matikan lampu. Wah, 20 volt. Ngeri. Kemarin waktu ini dicoba di bengkel,
digas gede banget sama montirnya kaget, apinya gede banget. Ya iya, sampai pantatnya koil aja keluar apinya. Demikian, pantat koil sampai menyala. Rata-rata saya narik gas itu segini dan menghasilkan 13,7. Saya sudah nyiapin regulator, bahan regulator ya di rumah, ASC-LM 7815 sama 7812. Kalau 7815 itu nanti dia akan mengunci di sekitar 14,8 seperti itu. Kalau 7812 dia akan mengunci di sekitar 11,8. Nah, 11,8 itu bisa naik sampai 2 sampai 14. Caranya diganjal dengan zener yang nilainya sekitar 2 volt. Jadi 12 plus 2 dikurangi sedikit, karena seri 78 itu selalu ada kurangnya dikit. Sen matikan, lampu depan jalankan. Ngaruh nggak dari gambar ketika lampu tambahan dimatikan? Ini tanpa lampu, ini dengan lampu. Seharusnya membantu ya. Kayaknya kali ini nggak jauh-jauh dan deket-deket aja dulu. Nanti patung sepatu belok kiri. Terakhir kali aku lewat daerah sana itu ternyata dibangun ya, ada flyover di sana. Demikian, kemarin aku lihat videonya orang Jakarta lewat sana, wah bagus nih Bandung ada tambahan flyover. Ya aku sendiri yang tinggal di daerah sini malah ngelihat sudah lama, tapi waktu itu ya masih gali-galian gitu. Apa lampu rem kudu gitu ya? Setahu lampu rem itu harus manteng, merah. Teknologi kok bikin aneh-aneh. Sembilan koma 9,8 biarin lah, stabil. Harusnya kanan dulu baru kiri. Aku ingat lampu apa itu, lampu merah di sini. Oh, yang kanan sudah duluan.
ini pada belok ke kiri karena di tengah itu pembangunan. Lumayan ya, masih di bawah 50%. Terlihat itu ada penyangga yang belum terhubung satu sama lain. Daripada masuk komplek TCI dengan polusi tidur yang banyak, aku lebih milih lewat Kampung Palasari. Dan tidak lupa melewati lubang keberuntungan. Buat teman-teman yang pernah nonton videonya Marto Sumartin mengenai touring ke Kawah Putih, ada di situ dijelaskan mengenai lubang keberuntungan, dimana setiap kali dilibas hari itu ada orderan. Demikian. Jadi aku bukan ngajarin untuk mempercayai yang enggak ya, tapi ya kita bicara data. Datanya menyatakan seperti itu. Tinggal dicari kok bisa begitu. Ya karena di dunia ini kan ya orang berdoa di mana maka tempat itu juga kena pengaruh. Orang mendoakan air, air ya kena pengaruh. Jadi entah mungkin itu dulunya apa, jadi membawa energi positif. Aku tidak bicara soal brigele ya, aku anti dengan brigele. Kemarin waktu take gambar itu baru saja mulai sudah ada yang melesat naik dari pohon pisang. Ya sudahlah, tapi nggak masuk pada frame karena kameraku belum wide ya. Kalau kameraku wide mungkin kasihan yang nonton. Jadi begitu. Kalau aku lewat ya mereka kudu tahu diri, kudu pergi, karena nggak ada urusan antara Marto sama brigele. Martoisme ini pola pikirku. Demikian. Jadi manusia jangan minta tolong pada jin. Demikian. Kalau nggak pengen dapat banyak gangguan, karena kalau yang ngerti akan mengatakan bahwa mereka malu kalau ketemu manusia. Mereka takut, mereka malu dengan manusia karena manusia derajatnya tinggi. Tapi kalau manusianya doyan minta tolong pada mereka, ya udah diinjek-injek. Demikian, ditakut-takutin di jalan lah, inilah itulah. Kalau Marto milih no, nggak bisa seperti itu. Di depan itu adalah pas di tikungan itu TVRI Bandung. Yang ada biru-birunya itu di gerbang. JNT langgananku kalau malam. Tuh. Jadi kalau malam itu batasnya 7:30. Kalau 7:30 lebih kamu ke sana dilayani sambil cemberut. Aku sudah mengalaminya, bukan bohong ya. Coba saja kalau nggak percaya. Jadi aku datang, pelayan yang di sana sedang makan bakso. Ya mungkin menurut beliau ya ini udah jam pulang ya, tapi kan ya kita sebagai pengguna jasa mereka taunya kalau ya masih terang, masih buka lebar ya masih buka. Kalaupun gerbangnya sudah tinggal 30 cm kita nggak akan mendekat.
mendekat pun kita akan nanya, masih buka enggak itu. Nah aku nanya, ini masih buka kan? Oh cuma sampai setengah 8 sebenarnya Pak, tapi ya nggak apa-apa diterima. Dia geser piringnya dengan agak nggak niat. Aku tidak harus mengalami itu, Ferguson. Udah kok jengkelin ya sopirnya ya. Plat nomornya aneh. Font yang digunakan kepolisian tidak seperti itu. Jalan segitu lega kok yang nyepet ke pinggir. Oh, dia takut ketika sedang berpapasan. Oke, tidak apa-apa. Aku mengerti, saudaraku. Kamu nggak harus ngerti saya, biar saya yang ngerti kamu karena kapasitas saya lebih tinggi. Sombong. Ya, orang yang bisa mengerti orang lain itu yang derajatnya lebih tinggi kalau mengerti. Ya seperti itu. Makanya jadilah manusia super, jangan manusia garam. Atau sebenarnya kita ngomongin apa ya? Ya jadi manusia super yang di atas rata-rata. Kalau umumnya orang lain mintanya ditolong, mintanya dimengerti. Nah kalau perempuan laki-laki mintanya dimengerti kan repot. Nah terus nanti siapa yang mau mengerti? Beberapa detik ke depan kita akan ketemu lubang yang dibicarakan itu. Tepat di kios Nissan. Mana? 3, 2, 1 nih. Dah. Plat nomor N itu mana ya? Wawasanku kurang ternyata ngaku. Ya, baguslah. Manusia itu saling melengkapi, ada yang kurang, ada yang lebih. Yang tidak bertanggung jawab itu kalau punya potensi nggak digali. Demikian, jadi dikasih kapasitas pemikiran yang gede, tapi nggak diisi. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Kita mengingat orang-orang zaman dulu, makan seadanya, mereka bisa begitu cerdas. Ya, karena disiplin. Disiplin itu sangat berguna untuk maksimalkan diri. Itu fakta ya, bukan martoisme. Itu fakta yang cuma saya ungkap. Belok kiri. Ini jalan tinggal diikutin saja, nanti sampai ujung terus belok kiri lagi. Oh, tegangan lompat, nyalain lampu lagi. Ya, kembali bicara soal regulator. Saya menyiapkan 2 buah transistor BD131, tapi saya curiga itu palsu ya. Kalau ori dia bisa mengcover 2 ampere sampai 3 ampere. Kalau saya salah ingat. Ya, karena saya beranggapan itu palsu ya, karena kode F itu biasanya Fairchild itu dia barangnya bagus. Dan F-nya itu dia kayak jelek banget, jadi Fairchild yang palsu lah ceritanya. Oke, saya asumsikan kekuatannya cuma setengah lah. Kalau kita bicara 3, anggap aja 1,5, jadi dua transistor itu nanti akan mengcover 3 ampere. Nah itu akan saya pasang setelah keluaran kiprok yang rusak. Nah jadi pada posisi yang nggak butuh aki lagi, karena sudah ada kondensator. Seperti itu, jadi dari kiprok masuk regulator lagi karena dia nggak ngunci tegangan, kita kunci di 14 sampai 14,8 volt. Kemudian masukkan kondensator, dari situ baru dipakai kondensator yang gede yang kemarin itu yang 17.600 mikro itu akan dipakai pada input regulator, outputnya nanti dikasih sendiri ya, karena IC itu butuh pijakan.
ya. Jadi supaya listrik ini bisa aman. Tadinya aku mau ngambil jalan tengah, listrik yang listrik yang diregulasi cuma di area CDI, sebenarnya itu cukup lah. Tapi nanti tegangan di CDI aman, tapi tegangan yang dibaca oleh ini nanti beda. Kecuali kalau yang di layar ini aku gunakan sebagai RPM ya, bisa begitu, bisa. Jadi tapi ya memang idealnya ya tetap baca tegangan sih, seperti itu sebelum ada aki. Kalau sudah ada kiprok yang baru, aki yang baru, ya mungkin yang model-model DIY ini sementara atau tidak gitu ya. Sebenarnya untuk pengambilan gambar memang idealnya lampu itu lampu nembak jauh, tapi itu tidak sesuai dengan etika. Jadi ya seperti di tembok tadi terlihat bahwa lampu putih dan lampu kuning yang saya pakai ini sorotannya dua-duanya ke bawah. Tadinya ini lampu dekat orisinil, lampu jauh orisinil cuma segitu, karena batoknya tidak pas. Jadi ya oke lah, itu sama aku pakai buat yang jarak dekatnya, dekat banget sama dekat biasa. Lampu tembaknya tadinya aku pakai yang putih, tapi karena sekarang lampu putih dipakai untuk membebani tegangan, membebani kiprok supaya tegangannya tidak lompat. Ya konfigurasinya begini, fungsinya dia sebagai pembantu penerangan untuk gambar. Jadi teman-teman yang merasa belum punya action cam, senasib ya. Saat ini dibuat, saya menggunakan HP, bukan menggunakan action cam. Saya punya action cam yang paling abal-abal, ya mungkin ada yang lebih abal-abal lagi. Waktu itu kalau nggak salah 100.000. Aku beli itu hanya karena aku tertarik untuk seperti apa sih pakai seperti itu. Ya kalau kita bicara soal seperti apa hasilnya ya jangan. Mana ada ceritanya 100.000 mau bersaing dengan jutaan. Hasilnya gambarnya burem dan itu sudah diprediksi, tapi setidaknya pernah menggunakan. Jadi kalau sekarang saya milih pakai HP karena jelas HP itu mahal. Orang beli action cam mungkin 500 sampai 1 juta, HP udah hampir 2 jutaan yang murahnya. Jadi jangan minder kalau kalian mau motovlog menggunakan HP. Demikian, HP-mu itu harganya lebih mahal dari action cam standar. Kecuali kalau kita bicara soal GoPro yang tinggi-tinggi yang di atas 8 juta gitu. Kecuali kalau HP-mu harganya 10 juta ya. Demikian, aku punya banyak tipe tawa yang bisa kugunakan. Demikian. Jadi ada tawa kecut, ada tawa menghina, ada tawa skeptis. Di depan ada lampu yang kayak gitu. Biasanya aku hitung 9 detik tak balas. Demikian. Tapi untuk saat ini aku memilih untuk jadi orang yang bisa mengendalikan diri. Karena harga dirimu itu termasuk di dalam hal kemampuanmu menentukan pilihan. Apa pilihanmu mudah dipengaruhi dari luar? Apakah kamu itu konsisten? Nggak suka ngebut, tapi kalau diselip langsung ngamuk. Nah, beda lagi. Itu Marto nggak panasan, mau diselip cuek aja. Tapi kalau nyelipnya sampai membahayakan istri atau anak, ya jangan tanya. Jangkauan kakiku lebih panjang dari orang lain, orang tinggi badanku di atas orang lain. Gitu. Jadi tinggi badan saya seperti yang saya katakan biasanya itu lebih dari 171 ya, antara 172 sampai 174. Itu terakhir aku ngukur itu waktu SMA dulu. Demikian. Jadi ya mencari pakaian ukuranku itu juga sebuah perjuangan. Biasanya aku pakai pakaian yang standar untuk ekspor. Seperti itu. Waktu aku kurus repot. Karena orang dengan tinggi segitu berat badannya kan harus sekian. Nah sekarang sih
gampang karena berat badanku juga lumayan itu di atas 100 tuh maksudnya. Aku bilang aku merasa kegemukan. Wah, segitu mah belum kelihatan, Mas. Berat badan berapa? 107. Nah, temanku 80 kilo udah bulat, Mas, udah nggak bisa jongkok. Ya, itu balik lagi ke postur. Demikian, aku segini masih bisa jongkok. Cuma perkaranya kalau jalan lama, ya itu tidak bisa senyaman dulu. Ya, aku tadinya udah niat banget mau memprogramkan sepedaan untuk menurunkan berat badan. Tapi ya itu dia, disiplin itu bukan hal yang bisa ditumbuhkan dalam waktu beberapa detik. Ada yang disiplin bawaan dari kecil, ada yang disiplin setelah mengalami benturan, ada yang disiplin demi. Nah, disiplin yang pakai embel-embel itu jelek, yang bagus itu yang bawaan dari kecil. Demikian. Jadi ya seperti itu, belajar bukan supaya pinter. Ya belajar itu ya wajarnya orang sekolah ya belajar. Orang hidup harus belajar gitu. Anak kecil harus tidur siang. Kenapa? Karena anak kecil kalau nggak tidur siang dia akan ngeselin. Jam-jam 2 sampai jam 4 sore itu, jam 2 siang, jam 4 sore itu anak kecil ngeselin, rewel. Obatnya ya tidur. Jadi seperti itu, ada shortcutnya, jalan pintas. Mobil tua tapi ya jangan gitu-gitu amat lah, jangan berarti lampunya nggak nyala juga. Aku juga suka mobil tua, dan mobil seperti itu masih masuk dalam range pencarian. Coba aku lihat sedikit, ban depan belakang tidak nyenter, fendernya tidak nyenter, itu pasti nggak enak dipakai. Pasti setirnya berat ke salah satu arah. Biasanya karena dia pernah nabrak trotoar dengan satu ban, jadi rangkanya tidak kotak sempurna lagi. Lampu depan, nyalain lampu sen supaya lampu depannya jangan kedip-kedip, bisa menimbulkan salah paham, salah persepsi. Nah, nyalain lagi, dikiranya kita mencari masalah dengan ngedip-ngedipin lampu depan. Kalau yang sering nonton video saya udah tahu nih, kalau udah sampai sini udah deket pasar Perbas. Tadi siang aku ngambil gambar ada yang senyum-senyum itu, anak-anak nongkrong. Tapi serius aku tidak peduli, karena orang menekuni hal seperti ini, dicibir orang itu biasa. Bahkan aku balik menilai, mereka pagi nongkrong, siang nongkrong, malam nongkrong, lah mereka itu orang apa pohon, kan seperti itu.
Ini mejaku yang berantakan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.